Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi tahirin wa ashabi tayyibin wa salafi salihin, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'at tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua bisa berkumpul kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita renungkan sebuah pertanyaan besar yang sejak dahulu terus dipikirkan oleh umat manusia. Apa bukti bahwa Tuhan itu ada? Pertanyaan ini bukan pertanyaan baru. Para filsuf, ilmuwan, dan pemikir sepanjang sejarah telah berusaha menjawabnya. Namun bagi kita sebagai manusia yang beriman, pertanyaan ini justru memperkuat keyakinan, bukan melemahkannya. Hadirin sekalian, bukti pertama tentang adanya Tuhan bisa kita lihat dari ciptaannya, yaitu alam semesta. Coba kita bayangkan, langit yang begitu luas, bumi yang berotasi pada porosnya dengan kecepatan tertentu, jarak bumi dan matahari yang sangat presisi, tidak terlalu dekat hingga terbakar, dan tidak terlalu jauh hingga membeku. Siapakah yang mengatur semua ini? Apakah semua ini terjadi secara kebetulan? Apakah mungkin sesuatu yang begitu teratur, begitu sempurna, lahir tanpa ada perancangnya? Jika kita melihat sebuah jam tangan, kita tidak akan pernah berkata, "Oh, jam tangan ini terjadi hanya kebetulan." Akan tetapi, kita pasti yakin bahwa ada yang membuatnya. Maka, bagaimana mungkin alam semesta yang jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks, kita anggap terjadi tanpa pencipta? Inilah yang ingin ditegaskan Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam serta siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran ayat 190. Bukti kedua, hadirin yang dirahmati Allah, adalah akal dan hati kita sendiri. Setiap manusia dalam kondisi paling jujur dan paling lemah pasti akan mencari Tuhan. Saat seseorang berada di tengah laut dan kapalnya hampir tenggelam, kepada siapa dia berteriak? Saat seorang dokter sudah angkat tangan, kepada siapa keluarga itu berharap? Bahkan orang yang mengaku ateis pun, orang yang tidak bertuhan pun, dalam kondisi terdesak, kadang secara refleks menyebut nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa keimanan kepada Tuhan sudah tertanam dalam hati manusia sejak lahir. Inilah yang disebut fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fitrah itu adalah kecenderungan untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Lalu bukti ketiga adalah hukum sebab akibat atau kausalitas. Segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab. Ada meja karena ada yang membuatnya. Ada gedung karena ada yang membangunnya. Bahkan ada lukisan karena ada pelukisnya. Lalu pertanyaannya, apabila segala sesuatu ada sebabnya, maka siapa sebab dari alam semesta ini? Tidak mungkin alam diciptakan oleh dirinya sendiri. Tidak mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Maka logikanya sederhana. Harus ada satu zat yang tidak diciptakan, yang menjadi sebab dari segala sesuatu. Dan zat itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Ataukah mereka yang menciptakannya diri mereka sendiri? Quran Surat At-Tur ayat 35. Ayat ini adalah tamparan logika bagi orang-orang yang mengingkari Tuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, bukti keempat adalah moral dan nilai kebaikan.
yang tertanam dalam diri manusia. Setiap manusia di seluruh dunia tahu bahwa jujur itu baik, mencuri itu salah, membunuh itu jahat, dan menolong itu mulia. Siapa yang menetapkan standar ini? Siapa yang menanamkan rasa bersalah ketika kita berbuat dosa? Jika Tuhan tidak ada, maka tidak ada tolak ukur benar dan salah. Semua menjadi relatif. Tetapi kenyataannya, hati manusia menolak kezaliman dan merindukan keadilan. Ini adalah tanda bahwa ada zat maha adil yang menanamkan nilai tersebut di dalam jiwa manusia. Dan hadirin, bukti yang paling besar bagi kita sebagai umat Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran diturunkan dari 1400 tahun yang lalu, namun isinya tetap relevan hingga hari ini. Di dalamnya terdapat fakta ilmiah yang baru ditemukan di zaman modern, terdapat kisah-kisah yang terbukti kebenarannya. Terdapat petunjuk hidup yang sempurna. Tidak ada satupun manusia yang mampu menandingi satu surat pun dari Al-Quran. Padahal ia diturunkan kepada seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan dari Tuhan, lalu dari mana Al-Quran ini berasal? Allah menantang manusia, dan jika kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buatlah satu surat yang semisal dengannya. Namun sampai hari ini tidak ada satupun yang mampu. Hadirin sekalian, sesungguhnya pertanyaan tentang keberadaan Tuhan bukan masalah kurangnya bukti, tetapi seringkali masalah kesombongan hati. Banyak orang sebenarnya tahu Tuhan itu ada, tetapi mereka enggan tunduk dan patuh. Maka tugas kita bukan hanya membuktikan Tuhan itu ada, tetapi juga mendekatkan diri kepadanya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Karena pada akhirnya, bukti yang paling kuat tentang adanya Tuhan bukan hanya di langit, bukan hanya di bumi, bukan hanya di kitab suci, tetapi ada di dalam hati kita yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati kita semua untuk selalu berada di jalan iman dan Islam. Akhir kata, saya tutup ceramah ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Quran Surat Muhammad ayat 19. Cukup sekian dari Al-Fakir. Semoga ceramah ini bisa bermanfaat bagi semua, khususnya bagi diri Al-Fakir sendiri. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.